perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Arsy Katon, biasa dipanggil Arsy. Kalau bicara support system, halo, selamat pagi, siang, dan selamat malam teman cerita. Kembali lagi nih sama aku Silva. Kali ini kita mau bikin podcast bareng orang spesial nih di podcast pertama kita. Nah, sebelumnya kenalan dulu yuk sama bintang tamu kita kali ini. baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Arsy Katon, biasa dipanggil Arsy, juga biasa dipanggil Katon, terserah lah. Tapi ya biasanya dipanggil Arsy. Gini, dari hobi Mas Arsy itu apa? Hobinya Mas Arsy akhir-akhir ini deh. Kalau aku sih hobinya traveling, suka jalan-jalan, mau ke dalam negeri, mau ke luar negeri, semuanya oke. Terus kalau misalnya tentang kamera, aku juga suka sih kalau tentang fotografi gitu. Karena kan momen cuma bisa ditangkap dari kamera aja. Terus kalau olahraga, akhir-akhir ini aku yang paling senang berenang sih, Mbak. Oh, berarti hobinya Mas Arsy ada 3 ya? Iya. Traveling, fotografi, dan olahraga berenang. Kira-kira dari traveling Mas Arsy yang udah dilewatin, ada nggak tempat yang paling spesial, terus yang berkesan banget nih buat Mas Arsy? Kalau dari aku pribadi sih, yang paling berkesan itu sekitar tahun 2019. Itu pertama kali saya pergi ke luar negeri tanpa ada orang tua dan keluarga. Kemana tuh, Mas? Karena waktu tahun 2019 itu kebetulan saya didaftarkan untuk ikut programnya IF, English First itu, untuk ikut summer camp, leadership summer camp di Oxford selama sekitar 2 minggu. Keren banget. Jadi Mas. di situ kita ketemu sama orang-orang dari seluruh negara yang dinaungi IF. Jadi di situ kita ya saling bertukar pikiran, saling tukar pendapat tentang gimana sih budaya yang ada di negara kita masing-masing ini kayak gitu. Oh gitu. Nah, untuk kegiatan sehari-harinya Mas Arsy nih, kira-kira apa sih? Mau cerita nggak ke teman-teman cerita? Kalau yang sekarang sih yang utama tentunya pendidikan ya, Mbak. Jadi saya saat ini menempuh pendidikan sebagai mahasiswa ITS jurusan Teknik Infrastruktur Sipil. Lalu nyambi kuliah saya juga buka bisnis kecil-kecilan kayak warung kopi gitu, Mbak, yang saya beri nama Warkop Podo Ngopi. Nah, kenapa tuh nama warkopnya Podo Ngopi? Jadi sebenarnya simpel aja sih, Mbak, kayak saya ini ingin menciptakan sebuah tempat nongkrong yang harganya itu kaki 5 tapi kualitasnya bintang 5 gitu, Mbak. Jadi semua itu bisa ngopi di Podo Ngopi. Jadi yuk Podo Ngopi. Jadi kan Podo Ngopi itu sebenarnya singkatan sih, Mbak. Dari Poro Dulur Monggo Ngopi. Jadi mulai dari orang-orang yang bawah sampai yang atas semua bisa nongkrong di Podo Ngopi. Keren. Terus selain itu ada lagi nggak? Mungkin itu sih, Mbak. Sama sekarang ya ini lagi ngurus Yayasan Insan Mulia Bangsa. Nah, boleh nih Mas Arsy kenalin apa sih Yayasan Insan Mulia Bangsa itu? Jadi Yayasan Mulia Bangsa ini kenapa saya dirikan, karena saya ketika duduk di bangku SMA, saya menempuh pendidikan di pondok pesantren, Mbak. Di mana itu, Mas? Itu di Sidoarjo. Wah, pondok pesantren apa nih? Barangkali ada teman-teman yang dengerin. Namanya Pondok Pesantren Bumi Sholawat, yang diasuh oleh kiai karismatik, kiai yang cukup terkenal di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Beliau bernama Kiai Haji Agus Ali Masyuri, juga biasa dikenal dengan kalangan umum dengan nama Gus Ali. Oh, Gus Ali. Alasan Mas Arsy mondok di situ tuh karena apa? Sebenarnya banyak sih, Mbak. Sebelum saya daftar untuk lanjut ke jenjang SMA itu, saya keliling-keliling ke seluruh pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Nah, alhamdulillah terakhir ini saya mengunjungi pondok pesantren Bumi Sholawat, dan
ketika itu saya langsung insya Allah ini tempat terbaik untuk saya gitu Mbak. Dan hasilnya memang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus lalu dalam perjalanan saya mondok, saya sering derek atau ikut bersama beliau Kiai Haji Agus Salim Masyuri untuk ikut hadir di setiap kegiatan yang beliau diundang, baik di kalangan pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren. Dari situ saya bertemu banyak sekali santri-santri, kawan-kawan, bahkan senior-senior yang sudah lulus dari pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren sendiri itu juga berbagai macam latar belakangnya, Mbak. Ada yang mulai dari Sabang sampai Merauke. Oh, seluruh Indonesia ya, Mas? Seluruh Indonesia itu saya rasa rata-rata hampir di seluruh pondok pesantren itu ada, Mbak. Lalu ada yang memiliki latar belakang dari keluarga yang kaya raya sampai yang relatif kurang beruntung. Ada yang dari yang sangat pintar sampai yang kurang pintar. Semuanya ada di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren juga kita ini dituntut untuk dapat belajar baik agama maupun umum secara seimbang. Kalau misalnya di pondok pesantren modern sekarang kita dituntut secara seimbang antara agama maupun umum. Tetapi kalau kita bicara pondok pesantren zaman dulu atau kalau di dunia pesantren itu kita kenal dengan nama pondok salaf, itu kita dituntut untuk belajar agamanya itu porsinya sangat banyak. Oke, daripada pelajaran umum ya? Ya. Nah, baik pelajaran agama maupun umum kalau di pondok pesantren itu saya merasakan sendiri, Mbak, jadwalnya itu sangat padat, sangat melelahkan. Maka dari itu kita tidak bisa menggali potensi-potensi diri kita, mengasah skill-skill yang lain yang ada di diri kita. Maka dari itu saya berpikir akankah lebih baiknya jika saya dapat mendirikan yayasan yang nantinya dapat membantu mereka-mereka ini untuk mendapatkan pelatihan yang tersertifikasi maupun mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga sehingga mereka nanti setelah lulus pondok pesantren tidak hanya kerja menjadi marbot masjid, ngurusin panti asuhan, tetapi jauh bisa lebih dari itu, Mbak. Karena menurut saya potensi lulusan pondok pesantren ini jauh bisa lebih besar daripada orang-orang yang berada di sekolah umum. Karena di pondok pesantren juga semuanya itu merasakan bagaimana bekerja keras, bagaimana bisa hidup mandiri, bagaimana bisa bersosialisasi dengan berbagai teman, dengan berbagai latar belakang itu sih, Mbak. Jadi intinya Mas Arsy mendirikan yayasan ini tuh untuk meningkatkan kualitas SDM yang backgroundnya dari anak-anak pesantren ini. Gitu. Ya, betul, Mbak. Sehingga nantinya para lulusan pondok pesantren ini dapat memiliki kemandirian ekonomi, sehingga dapat bermanfaat bagi sesama. Ya. Oke, setelah dijelasin nih panjang lebar alasan atau latar belakang dari berdirinya Yayasan Insan Mulia Bangsa. Untuk sekarang progres dari yayasan tersebut itu gimana sih, Mas? Tentunya membuat yayasan sosial, yayasan pendidikan itu tidaklah mudah kan, Mbak? Betul. Untuk membangun yayasan ini kita cenderung relatif lebih membutuhkan dana dan tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari itu. Memang terasa berat, terasa pelan, tapi saya rasa kami harus tetap berjalan supaya cita-cita baik yang sudah saya sampaikan tadi dapat terlaksana dengan baik. Saya juga tentunya mengharapkan dukungan penuh, support penuh dari keluarga, dari teman-teman, ataupun dari kolega-kolega yang sekiranya memiliki harta yang berlebih, juga untuk para stakeholder supaya sama-sama mau berjuang, sama-sama mau membangun Yayasan Insan Mulia Bangsa ini untuk lebih baik dan lebih besar ke depannya. Oke. Semoga cita-citanya Mas Arsy kecapean ya. Amin. Nah, untuk program-program dari Yayasan Insan Mulia Bangsa ada berapa program sih, Mas? Terus udah ada yang berjalan apa belum? Oke, jadi untuk Yayasan
untuk program Yayasan Insan Mulia sendiri banyak sih Mbak. Cuman di sini saya mau menyampaikan 4 aja program unggulan dari Yayasan Insan Mulia ini. Jadi untuk yang pertama kita ada pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan itu kita membagi 2, ada yang hard skill, ada yang soft skill. Jadi saya beri contoh, kalau yang hard skill itu kita memberikan pelatihan untuk para teman-teman santri yang ingin belajar, misalnya pelatihan ngelas, pelatihan kelistrikan. Karena kalau di zaman saat ini ya Mbak, untuk menjadi tukang yang dapat bekerja di tempat yang baik itu butuh sertifikasi. Jadi eranya sekarang sudah berbeda Mbak. Gitu ya Mbak. Tukang itu butuh sertifikat supaya bisa bekerja di tempat yang lebih baik. Lalu kemudian ada nanti kita bikin pelatihan tentang memasak, tentang barista yang sekarang ngetren kan coffee shop Mbak. Banyak banget nih coffee shop Surabaya Sidoarjo. Nah itu dia Mbak, makanya daripada teman-teman ini lulusan pondok tidak mempunyai skill karena yang tadi saya sampaikan hanya belajar agama dan lain-lain, lebih baik kita latih supaya memiliki skill-skill yang bermacam-macam itu tadi Mbak. Oke, itu yang pertama, programnya pertama. Nah itu hard skill. Kita juga ada yang soft skill Mbak. Contohnya apa tuh Mas? Sekarang kan eranya udah serba digital. Iya. Jadi nanti saya itu kepingin meskipun mereka ini santri di pondok-pondok daerah gitu ya, di pondok-pondok pelosok, tapi mereka ini bisa nanti programming, editing video, fotografi dan semacamnya. Itu yang pertama Mbak. Program pertama. Program Lalu pertama. program kedua apa nih? Program yang kedua ini kita ada namanya beasiswa santri asuh, di mana kita nanti akan memberikan bantuan penunjang sehari-hari untuk para santri yang mendapatkan beasiswa. Kriteria untuk santri yang mendapatkan beasiswa gitu ada nggak Mas kira-kira? Tentunya nanti itu kan ini yang program kedua ini belum dijalankan kan Mbak. Tentunya nanti ini masih rencana yang saya kira sangat baik programnya ini. Tentunya kalau misalnya masalah seleksi atau kriteria bagaimana teman-teman santri yang mendapatkan bantuan dari kami itu nanti akan lebih lanjut dibahas oleh tim yayasan kami. Oke. Terus udah ada 2 program nih. Tadi kan katanya ada 4 program. Program yang 2 lainnya apa nih? Yang ketiga ini ada namanya bantuan sosial. Ini kita berikan bukan untuk santri, kita lebih berikan kepada orang-orang umum Mbak. Baik itu yang nyapu-nyapu di pinggir jalan, supir bemo, tukang becak dan lain sebagainya. Karena ya kita tahu semenjak setelah Covid ini banyak orang yang kesulitan secara ekonomi dan belum pulih 100% kan Mbak. Jadi saya kira perlu untuk memberi bantuan mereka ya supaya menebar kebaikan lah untuk bersama. Nah, semoga ya Mas. Terus yang terakhir ini ada namanya diskusi umum. Diskusi umum, oke. Ini sudah kami jalankan Mbak di bulan lalu. Yang kami beri nama programnya itu namanya ngocak. Ngocak apa itu ngocak? Ngocak itu ngobrol bareng Caca. Oh gitu, konsepnya kayak gimana tuh? Ngobrol bareng Caca. Jadi konsepnya itu gini Mbak. Kalau biasanya kayak talk show, seminar dan semacamnya itu kan diadakan di tempat yang mewah, di tempat yang besar dan semacamnya. Tapi Yayasan Insan Mulia Bangsa ini ingin menciptakan sesuatu yang berbeda, di mana kita ini bisa saling sharing, bisa saling bertukar tips dan trik. Tidak perlu di tempat-tempat yang seperti itu. Kita bisa melakukannya di mana saja, termasuk di warung kopi. Nah, kemarin itu temanya untuk ngocak edisi perdana itu bagaimana membangun jaringan untuk profesi gitu Mbak. Yang kami undang narasumbernya ada Pak Arif Wisnu yang kebetulan beliau ini mantan ketua Ikatan Alumni ITS dan juga saat ini menjabat sebagai Dirut
PDAM Surabaya. Lalu yang kedua narasumbernya ada Bapak Yoga Katon, yang beliau ini aktif di berbagai organisasi seperti di HIPMI, di Kadin, HMI, dan saat ini beliau menjabat sebagai komisaris di PT Semen Gresik. Nah, saya rasa itu cukup baik Mbak, program seperti itu, karena saya lihat juga kemarin antusiasnya luar biasa. Jadi kalau misalnya kita harus datang ingin ikut seminar di tempat yang besar atau yang mewah, itu kan terkadang kita Mikir dua kali Mbak, takut gengsi atau merasa nggak pantas ikut pelatihan itu. Jadi kalau misalnya kita bawa program seperti itu dan dipindahkan ke warung kopi, saya rasa semua berhak untuk dapat belajar di sana Mbak. Ya mungkin itu sih Mbak yang terakhir. Nah, tadi kan Mas Arsy udah jelasin panjang lebar banget tentang Yayasan Insan Mulia Bangsa, di mana Mas Arsy menjadi ketua umumnya. Nah, Mas Arsy ini kan masih muda banget ya, tapi udah menjadi ketua umum sebuah yayasan. Kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi sama Mas Arsy, atau kesulitan apa nih yang dihadapi sama Mas Arsy? Kalau kesulitan, yang pertama saya rasakan sih bagaimana kita mengatur waktu ya Mbak. Antara yang utama saya selalu diingatkan oleh orang tua saya itu kan tentang kuliah. Jangan sampai meninggalkan kuliah apapun alasannya. Pendidikan nomor satu. Yang kedua kan saya tadi juga mempunyai bisnis kecil-kecilan warung kopi, podo ngopi. Yang ketiga ini ada Yayasan Insan Mulia Bangsa. Jadi kesulitannya sih itu kalau sekarang ya, bagaimana kita pintar-pintar mengatur waktu antara kuliah, antara bisnis dan kegiatan sosial itu tadi. Jadi kesulitannya di manage waktunya ya. Waktu. Selain itu ada lagi nggak ya kira-kira? Mungkin yang kedua mental sih Mbak, karena saya umur 20 aja belum, baru nanti di bulan November. Waduh. Jadi Oke. tentunya mental itu ya terasa loh Mbak. Kalau misalnya orang mandang ini siapa, belum masih muda, masih umur 20 tapi udah megang yayasan. Itu tentunya sebenarnya mental. Cuma dari situ mental kita kebentuk Mbak. Ditambah lagi saya senang sekali sowan ke para tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh politik, karena bagi saya beliau-beliau itu memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa menjadi seperti beliau-beliau itu. Jadi ketika saya mendengarkan beliau bercerita, itu pun saya jadikan semangat Mbak untuk diri saya sendiri supaya bisa kuat dan menghadapi apapun rintangan yang ada di depan gitu Mbak. Kayaknya kata semangat kurang pas ya, mungkin jadi motivasi ya. Jadi motivasi betul. Mas Arsy untuk terus berkembang. Oke, selain itu siapa aja sih support sistemnya Mas Arsy sampai Mas Arsy bisa berdiri nih sampai sekarang ini? Kalau bicara support system, yang ada langsung di pikiran saya tentunya bapak saya sendiri, Bapak Yoga Katon. Beliau itu sosok ayah, juga sekaligus guru dan mentor saya di semua bidang, baik di bidang kehidupan, di bidang bisnis, pekerjaan, sosial, dan lain-lain. Saya sangat terinspirasi oleh beliau. Lalu yang kedua, support system saya tentunya kiai saya tadi, Mbak Kiai Haji Agus Salim Masyuri. Bagi saya beliau itu sungguh guru yang luar biasa dan mencintai seluruh murid-muridnya, santri-santrinya. Jadi saya terus termotivasi, semangat ketika melakukan apapun, karena saya ingin sekali melihat beliau itu bangga terhadap anak didiknya, gitulah kira-kira Pak. Nah, udah banyak banget nih ceritanya Mas Arsy, sangat menginspirasi banget anak muda zaman sekarang. Nah, karena Mas Arsy masih muda, masih tergolong umur 20 tahunan, tapi udah sukses di usia muda.
kira-kira ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman semua, teman-teman cerita, gimana sih biar jadi orang kayak Mas Arsy? Kiranya kalau jadi orang yang memiliki banyak mimpi terus bisa meraih itu, gimana? Saya terinspirasi dari kata-kata kiai saya. Beliau berkata, kerja tanpa usaha bagaikan panah tanpa busur. Terlebih lagi yang saya sering dengarkan kalau orang-orang motivator maupun tokoh-tokoh besar itu berbicara, beliau itu selalu berkata 3 hal. Kerja cerdas, kerja keras, dan juga kerja ikhlas. Jadi saya rasa 3 komponen itu sangat berkesinambungan sih Mbak. Mungkin kalau misalnya di usia muda belum banyak pengalaman yang kita semua hadapi, namun menurut saya mumpung masih di usia muda, cari atau perluas jaringan seluas-luasnya, karena yang saya amati dari orang-orang yang saat ini duduk di posisi yang sangat luar biasa itu tidak lepas dari pertemanan mereka yang sangat luas, Mbak. Nah, setelah ini kan pesan-pesan yang dari Mas Arsy untuk teman-teman semua. Kira-kira ada lagi nggak pesan-pesan yang lain mungkin? Mungkin dari saya cukup itu sih, Mbak. Jadi kenapa kok saya tadi bilang kita harus memperluas jaringan seluas-luasnya, karena kita ini nggak ada yang tahu ke depan itu kita jadi apa, dan terlebih kita ini tidak tahu pintu rezeki itu datang dari mana. Jadi ketika kita ini punya teman yang banyak, punya jaringan yang luas, insya Allah lah rezeki itu akan datang sendirinya. Oke, wah, ini pesannya deep banget. Nah, kalau untuk teman-teman cerita kepo nih sama yayasannya Mas Arsy itu apa, kira-kira ada sosmednya nggak, atau nggak teman-teman kepo juga sama Mas Arsy? Mas Arsy ada sosmed nggak? Mungkin bisa di... Untuk yayasan sendiri sosmednya ada Instagram, namanya Yayasan Insan Mulia Bangsa. Lalu untuk Instagram pribadi saya @naufalarsy, Y-nya 2. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman. Yayasan sama IG-nya Mas Arsy. Jangan lupa subscribe juga ya Mas. Siap. Channel kita Spotify dan YouTube ini, biar kita sering-sering sharing bareng teman-teman cerita semua juga. Nah, karena kita tadi ngobrolnya terlalu asyik, terus kayaknya durasinya ini udah panjang banget ya Mas ya. Iya Mbak. Kira-kira sebelum kita tutup podcast ini, ada nggak sih kayak closing statement, quotes atau yang lain dari Mas Arsy untuk teman-teman cerita semua? Mungkin ada sih Mbak, satu hadis yang mungkin menjadi latar belakang juga bagaimana Yayasan Insan Mulia Bangsa ini didirikan. Hadisnya itu berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi saya rasa itu yang menjadi acuan dan semangat dari kami para pendiri yayasan untuk terus bekerja dan menciptakan program-program yang dapat bermanfaat bagi teman-teman. Oke, wah, aduh, ini pesannya, ya. Oke. Terima kasih banget ya buat Mas Arsy udah luangin waktu buat dateng dan ngobrol-ngobrol bareng teman cerita di podcast ini. Semoga semua mimpi-mimpi Mas Arsy bisa terwujud. Amin, amin. Semoga yayasannya bisa bermanfaat bagi semua orang. Amin. Oke, teman-teman cerita, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan follow akun kita, akun Spotify kita. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa. Bye-bye.